Sidang promosi doktor atas nama Indira Yuwana, Program Studi Ilmu Manajemen, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Rabu 31 Januari 2024, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Mars Universitas Halu Oleo. Universitas Halu Oleo, alma mater tercinta lembaga ilmiah, pengembang irama ilmu amalia dan amal ilmiah, karya bakti setiap hari. Aktivitas akademika laksanakan dana bakti dengan iman dan takwa, wujudkan pembangunan nusa dan bangsa, amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dengan mandiri dalam kesejawatan dan majulah alma materku, ibarat bunga mekar setaman, Universitas Halu Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa, dengan mandiri dalam kesejawatan dan majulah alma materku, ibarat bunga mekar setaman, Universitas Halu Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang promosi doktor dibuka oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo selaku Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang terpelajar dan terpelajar, Bapak Ibu selaku promotor dan kopromotor, para penguji dan sekretaris sidang. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat lingkup Universitas Halu Oleo, dan para pejabat lingkup Pasca Sarjana yang sempat hadir pada ujian promosi siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar dari Saudara Provenda Indira Yuwana, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita pada siang hari ini dan insya Allah sampai sore hari nanti bisa mengikuti ujian promosi atas nama Saudara Provenda Indira Yuwana. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara sidang promosi doktor ini kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum acara sidang promosi saya lanjutkan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Promovenda. Apakah saudara sudah siap dan sehat diuji pada siang hari ini? Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tepat pukul hari ini 31 Januari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, saya menyatakan sidang promosi doktor atas nama Indira Yuwana dengan nomor registrasi G3IMN 21036, program studi ilmu manajemen, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, dengan judul disertasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir pada pemerintah Kota Kendari secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya persilakan Saudari Promovenda untuk mengambil tempat. Jaga. Sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para penguji, saya akan membacakan susunan Dewan Penguji Promosi Doktor pada siang hari ini. Ketua yang maha terpelajar Profesor Dr. Takdir Saili, Sekretaris yang maha terpelajar Profesor Analuddin PhD, Promotor sekaligus penguji yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Rahmat Majid, Kopromotor 1 sekaligus penguji yang maha terpelajar Profesor Dr. Rosna Bintang, Kopromotor 2 sekaligus penguji yang terpelajar Dr. Laudeban Adam, penguji eksternal yang maha terpelajar Ibu Profesor Dr. Ramadhania SEMSI. Selamat bergabung Ibu Prof. Penguji kehormatan yang maha terpelajar Profesor Dr. Muhammad Zamrun F SSI MSc MSc, dan para penguji berturut-turut yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Aziz Muttalib, yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Samdin, yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Dedi Takdir, yang maha terpelajar Profesor Dr. Nasrul, dan yang terpelajar Dr. Hayat Yusuf. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan Promovenda. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Takdir, Ketua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, adapun kurikulum vitae dari Saudari Indira Yuwana adalah sebagai berikut. Nama lengkap Indira Yuwana SEMM, tempat
tanggal lahir Kendari 25 September 1988, agama Islam, alamat rumah Jalan Beringin 2, nomor 62. Ayah Bambang Supriyadi, Ibu Nur Kursiah. Ada Ibu? Indira Yuwana ini adalah bungsu dari 2 bersaudara. Suami Suryo Purnomo SIP. Ada Pak? Ibu Indira Yuwana punya 2 orang anak. Yang pertama Cindy Muhni Surindra. Yang mana? Nah. Yang kedua Gandhi Wahab Surindra. Riwayat pendidikan formal: Sekolah Dasar Negeri 6 Kendari tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kendari tahun 2003, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kendari tahun 2006, perguruan tinggi S1 Program Studi Manajemen Universitas Halu Oleo tahun 2011, S2 Program Magister Manajemen Program Magister Manajemen Universitas Halu Oleo tahun 2014. Jadi Ibu Indira Yuwana ini sangat cinta dengan kota Kendari. Ya. Kemudian riwayat pekerjaan. Accounting pada perusahaan daerah BPR Bahtramas Konawet dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian dosen tetap Yayasan Pendidikan 66 Bumi Kendari tahun 2016 sampai sekarang. Dan beliau saat ini menjabat Sekretaris Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Saudara Indira Yuwana juga ini sudah banyak menulis buku, ada beberapa buku ditulis ini, ada 5. Kemudian jurnal yang terindeks Scopus Q3 ada 2. Kemudian melakukan riset, ini cukup banyak juga. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakat ada 5. Kemudian publikasi artikel ilmiah nasional ada 5. Saya tidak usah bacakan semua. Yang jelas beliau ini sedang menapaki karirnya untuk eksis sebagai dosen di STI 66. Saya pikir demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Rahmat Majid. Selanjutnya saya persilakan kepada Promovenda untuk memaparkan ringkasan disertasinya. Waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama yang terhormat Ketua Sidang Promosi yang maha terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Takdir Saili MSI. Yang kami hormati Sekretaris yang maha terpelajar, Profesor Analuddin SSI MSI MSc PhD. Yang kami hormati tim promotor yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Rahmat Majid SMSI. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Rosna Wintang SMSI. Yang terpelajar, Dr. Laode Bahana Adam SMSI. Yang kami hormati tim penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Ramadhania SMSI selaku penguji eksternal. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI MSI MSc selaku penguji kehormatan. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Muthalib SMSI selaku penguji internal. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Samdin SMSI. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Dedi Takdir SMSI. Yang maha terpelajar, Profesor Dr. Nasrul SMSI. Yang terpelajar, Dr. Hayat Yusuf SMSI. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan disertasi saya secara singkat. Judul disertasi,
pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, dimediasi kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir pada ASN pemerintah Kota Kendari. Fenomena pada penelitian ini yaitu dilihat dari kedudukan dan peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengukuran kinerja dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada ASN. Maka dari itu diperlukan ASN yang mempunyai kompetensi tinggi karena dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai, khususnya pada lingkup pemerintah Kota Kendari. Peneliti juga memperoleh informasi mengenai sistem TPPNS atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang diberlakukan untuk memberikan apresiasi terhadap pegawai yang telah bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2018 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan penilaian kinerja lingkup pemerintah Kota Kendari. Terdapat hasil penilaian kinerja yang berbeda dari masing-masing pegawai pada tiap OPD, serta kualitas pelayanan publik yang masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, gap empiris. Terdapat kesenjangan dari beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian dari Fiona et al. Tahun 2022 dan Fiona Edgar et al. Tahun 2020 yang menemukan bahwa adanya perbedaan temuan pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian Anthony S. 2021 dan Wan Dedi Wahyudi 2019 yang menemukan bahwa adanya perbedaan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Selanjutnya, Joko Setio Widodo dan Irsal Fauzi 2021 yang menemukan bahwa adanya perbedaan pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi. Selanjutnya, Salman Farisi tahun 2020 dan Heri Triswanto 2016 yang menemukan bahwa adanya perbedaan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Dan Muhammad Ismail Hamzah 2020 dan Jamiko 2023 yang menemukan bahwa adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja yang dimediasi oleh motivasi. Selanjutnya, novelty pada penelitian ini. 1. Merekonstruksi model dari penelitian sebelumnya, yaitu dari Fiona Edgar et al. Tahun 2020, yakni menambah variabel budaya organisasi. Yang kedua, penelitian ini mencoba menggabungkan indikator yang digunakan pada variabel sistem kerja berkinerja tinggi, yaitu indikator dari Evans Davis tahun 2005 dan Peraturan KSN Nomor 9 Tahun 2019 sebanyak 8 indikator. Yang ketiga, peneliti juga menggabungkan indikator yang digunakan pada variabel budaya organisasi, yaitu indikator dari Hofstede 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dengan jumlah 7 indikator. Berdasarkan penelusuran peneliti pada beberapa alamat pencarian jurnal, seperti Emerald, Elsevier, dan Google Scholar, belum menemukan jurnal yang sama dengan model yang peneliti kembangkan. Dengan demikian, maka model yang dikembangkan memiliki kebaruan dalam rangka memperluas dan mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Dan tipe kebaruan adalah improvement atau bersifat peningkatan dari prinsip sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, berdasarkan fenomena gap empiris dan novelty atau kebaruan, maka peneliti merumuskan 17 masalah, yaitu secara ringkas, sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh terhadap kemampuan, motivasi, kesempatan karir, dan kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, budaya organisasi berpengaruh terhadap kemampuan, motivasi, kesempatan karir, dan kinerja pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, sistem kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja pemerintah Kota Kendari.
Selanjutnya, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir, memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan 17 hipotesis, maka kerangka konseptual dapat terlihat pada gambar, dan berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebanyak 17, berangkat dari fenomena dan gap empiris serta teori dan konsep. Adapun hipotesis penelitian secara singkat, sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, kesempatan karir, dan kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, kesempatan karir, dan kinerja pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah ASN pada 30 OPD lingkup pemerintah Kota Kendari yang berjumlah 1.884 orang. Data bersumber dari BKPSDM tahun 2023. Selanjutnya, sampel penelitian 329 ASN. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik proportional stratified random sampling, yaitu mengambil sampel secara proporsional berdasarkan organisasi perangkat daerah atau OPD, berdasarkan jabatan, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan fungsional administrasi. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, yaitu observasi awal dan kuesioner. Lanjut, definisi operasional variabel. Pada variabel sistem kerja berkinerja tinggi, terdapat 8 indikator yang digunakan, yaitu pemilihan staf, pengelolaan tim, desentralisasi, pelatihan ekstensif, pekerjaan yang fleksibel, komunikasi terbuka, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan karir. Variabel budaya organisasi dengan 7 indikator, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminisme, orientasi jangka panjang, akuntabel, dan harmonis. Kemampuan diukur dengan 4 indikator, yaitu kesanggupan kerja, pendidikan, masa kerja, dan keterampilan, dan pengetahuan. Motivasi diukur dengan 6 indikator, yaitu balas jasa, kondisi kerja, fasilitas kerja, prestasi kerja, pengakuan dari atasan, dan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, kesempatan karir diukur dengan 5 indikator, yaitu manajemen promosi karir secara terbuka, penempatan keahlian pada bidangnya, kesempatan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, kesempatan untuk pengembangan SDM, dan kesempatan memimpin kegiatan. Adapun variabel yang terakhir yaitu kinerja dengan 9 indikator, yaitu spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, menyesuaikan kondisi internal dan eksternal, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Selanjutnya, deskripsi variabel hasil penelitian sistem kerja berkinerja tinggi. Berdasarkan persepsi responden, terhadap indikator yang digunakan pada variabel sistem kerja berkinerja tinggi rata-rata menjawab dengan baik, yaitu rata-rata 4,22. Adapun indikator yang masih rendah adalah pekerjaan fleksibel yang dinilai masih rendah implementasinya. Selanjutnya, deskripsi variabel hasil penelitian budaya organisasi. Berdasarkan persepsi responden, terdapat nilai rata-rata jawaban yang diberikan juga sangat baik dalam kategori baik, yaitu 4,29. Selanjutnya, deskripsi variabel hasil penelitian kemampuan yang diukur dengan 4 indikator dengan rata-rata penilaian 4,32 yang juga dipersepsi baik oleh responden. Selanjutnya, deskripsi variabel hasil penelitian motivasi
dengan rata-rata persepsi responden nilai 4,22 kategori baik. Selanjutnya, deskripsi variabel hasil penelitian kesempatan karir dinilai baik dengan nilai rata-rata 4,19 dan deskripsi variabel hasil penelitian kinerja juga dipersepsi baik dengan nilai rata-rata 4,26. Selanjutnya, untuk hasil uji menggunakan struktur equation modeling AMOS yang terlihat pada gambar selanjutnya. Adapun untuk hasil uji hipotesis dapat terlihat pada slide selanjutnya, di mana berdasarkan nilai parameter regresi untuk hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 menyatakan bahwa sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, sistem kerja berkinerja tinggi tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya pada hipotesis 5, 6, dan 7 menemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir. Pada hipotesis ke-8, budaya organisasi berpengaruh tidak positif, tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya pada hipotesis 9, kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hipotesis ke-10, motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja, dan kesempatan karir berpengaruh positif dan tidak signifikan, kesempatan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya pada ringkasan hasil analisis peran mediasi, diketahui bahwa untuk hipotesis 12, yaitu variabel kemampuan dapat memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja. Begitu pula dengan hipotesis ke-14, sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh terhadap kinerja dimediasi oleh kesempatan karir, namun motivasi tidak memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya hipotesis 15, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja dimediasi oleh kemampuan, begitu pula dengan budaya organisasi dimediasi oleh kesempatan karir. Namun untuk motivasi tidak memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pada slide berikutnya, temuan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan langsung terdapat 8 hipotesis, di mana 3 diantaranya itu tidak signifikan, yaitu sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap kinerja, dan motivasi terhadap kinerja. Hubungan secara tidak langsung terdapat 4 hipotesis yang diterima atau memediasi dan 2 hipotesis yang tidak memediasi, yaitu motivasi tidak memediasi sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja dan motivasi tidak memediasi budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Untuk model awal pada slide selanjutnya terlihat ada 17 hipotesis dengan tanda merah yang menyatakan bahwa hubungan yang tidak signifikan dan tidak memediasi. Berdasarkan temuan penelitian, maka kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir, namun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir, namun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Yang ketiga, motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Yang keempat, kemampuan dan kesempatan karir memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari, namun motivasi tidak memediasi. Yang kelima, kemampuan dan kesempatan karir memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari, namun motivasi tidak memediasi. Adapun saran dari penelitian ini yaitu 1.
Perlunya pemerintah Kota Kendari melakukan evaluasi terhadap motivasi, terutama komponen pengakuan dari atasan, karena indikator ini merupakan salah satu indikator penting. Namun dalam pelaksanaannya, indikator pekerjaan itu sendiri masih dianggap rendah oleh pegawai, sehingga perlu pengakuan dan penghargaan atas pencapaiannya. Yang kedua, merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan objek penelitian dan mengeksplorasi kembali variabel yang ditemukan tidak signifikan dalam peningkatan kinerja pegawai. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji model penelitian ini dengan menggunakan variabel komitmen pegawai sebagai variabel mediasi sebagaimana yang didukung oleh pendapat Boxall and Mackey tahun 2007 bahwa komitmen berhubungan dengan sistem kerja berkinerja tinggi, kemampuan, motivasi, kesempatan karir, dan kinerja pegawai. Saran yang terakhir, variabel mediasi motivasi tidak pada penelitian ini ditemukan tidak signifikan terhadap kinerja dan tidak memediasi hubungan antara sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja pegawai dan tidak memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan moderasi pada variabel motivasi. Demikian persentase disertasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang yang maha terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Takdir Saili MSI. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Promovenda atas pemaparan ringkasan disertasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada ko-promotor 2 sebagai penguji yang terpelajar Dr. Laude Bahana Adam. Waktu 5-7 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan seluruh Dewan Dosen Penguji, serta hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, Promovenda Indira Yuwana sudah sampai ke tahap ini. Saya secara pribadi sangat tahu, karena kenal ya, keuletan saudara menjalani proses yang kita lakukan sampai kemudian ke tahap ini. Sehingga saya andaikan bisa saya tidak bertanya kan saya sudah tahu ya. Oke, tetapi karena ini ujian terbuka, maka saya ada dua hal yang mungkin perlu untuk diungkap, dijelaskan, karena ini ada undangan dan ini juga momennya tepat menurut saya adalah ujian terbuka. Tadi saudara sudah menyampaikan bahwa ada 17 masalah ya yang dibangun di disertasi ini. Saya selama menguji ini, mungkin ini salah satu yang terbanyak masalahnya ya, sehingga seperti orang menganggap begitu penting ya penelitian ini dilakukan. Pertanyaan saya berkaitan dengan ini langsung saja, apa sih sebenarnya yang mendasari gitu penelitian ini begitu penting untuk dilakukan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari analisis data yang saudara Promovenda lakukan, itu ada yang menarik gitu ya, dari hasil penelitian ini. Salah satunya itu adalah sistem kerja berkinerja tinggi itu dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan hasilnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi begitu? Jadi dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan pengaruhnya. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan di kesempatan ini, karena sekali lagi ini adalah momen yang tepat untuk kita menjelaskan hasil dari penelitian kita. Saya kira silakan saudara menjawab dari dua pertanyaan itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terpelajar Dr. Laude Bahana Adam, SMSI.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang mendasari penelitian ini penting untuk dilakukan? Jawaban saya, penelitian ini penting karena sistem kerja berkinerja tinggi dapat diterapkan dan dimanfaatkan pada organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Kendari, untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai secara terukur. Karena dalam fenomena awal, penelitian ini menemukan bahwa masih adanya kesenjangan antara pegawai dalam menjalankan tupoksinya berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini juga tergambar dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, di dalam penelitian saya terdapat 3 hipotesis yang menyatakan bahwa hasilnya itu positif namun tidak signifikan. Yang dimaksudkan dengan positif tidak signifikan adalah peningkatan yang terjadi pada variabel motivasi tidak mampu meningkatkan kinerja pegawai. Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian saya, berdasarkan fakta empiris bahwa motivasi kerja pegawai yang dipersepsi oleh responden itu sudah baik semua dengan nilai rata-rata 4, namun belum mampu meningkatkan kinerja pegawai. Artinya bahwa pegawai yang bekerja berdasarkan aturan yang berlaku pada pemerintah Kota Kendari yang sudah diatur, namun di dalam pelaksanaannya untuk fasilitas kerja itu dinilai sangat baik dan sudah sangat memenuhi untuk melaksanakan kegiatan di dalam proses bekerja. Namun pengakuan dari atasan yang harus diimplementasikan berdasarkan nilai loading factor harus diimplementasikan lebih baik lagi. Hal inilah yang masih kurang, bahwa apresiasi terhadap hasil kerja pegawai belum dimaksimalkan untuk diapresiasi, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Takdir Saili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji yang terpelajar Dr. Laudebana Adam. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji eksternal yang Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Ramadhania SMSI. Silakan Prof. Waktu menyesuaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semua. Izin, suara saya apa kedengaran jelas? Kedengaran Prof, silakan lanjut. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Ketua Program Dr. S3 Manajemen, tim promotor, para penguji, para pejabat di lingkungan Universitas Halu Oleo, para undangan, para hadirin, keluarga yang berbahagia, tentu yang spesial hari ini, Promovenda ya, Ibu Indira Yuniana ya, atas kerja kerasnya hari ini, insya Allah mudah-mudahan berhasil ya melewati tahap akhir ya dari perjuangan beratnya di program Doktor Ilmu Manajemen Halu Oleo ya. Saya tertarik ya membaca disertasinya Mbak Indira ya tentang pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi ya dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kemampuan motivasi dan kesempatan karir pada pemerintah Kota Kendari. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, saya melihat disertasi ini di bagian awal sudah dimulai dengan melihat adanya celah atau gap riset dari sekian banyak penelitian ya yang Ibu tampilkan di tabel 11 ya di halaman 11 yang kemudian mengarahkan pada novelty dari riset ini. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah sebenarnya novelty seperti apa yang ingin dibangun dalam riset Ibu Indira, karena di sini saya membaca ini adalah kebaruan dari riset ini pada halaman 23 itu adalah merekonstruksi model Fiona Edgar pada tahun 2020. Apa yang direkonstruksi? Model seperti apa yang direkonstruksi?
Apakah dengan menambahkan variabel baru, yaitu misalnya tadi dikatakan sini budaya organisasi, ataukah indikator baru, atau konsep baru, atau model konseptual baru yang ingin diuji gitu ya. Dan menurut Ibu, seberapa efektif model yang Ibu gagas ini ya, ibaratkan semacam resep ya, kebaruan yang Ibu bangun ini kalau dokter itu ya semacam resep agar masalah ini bisa selesai nih gitu loh ya. Ya dalam membangun kinerja ASN nih di Kota Kendari seperti itu. Nah itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan Bu Indira. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Ramadhania, SMSI. Untuk pertanyaan yang pertama, di dalam penelitian saya, di sini untuk kebaruannya atau novelty-nya itu adalah merekonstruksi model. Jawaban saya adalah di dalam penelitian saya berdasarkan jurnal Fiona Edgar tahun 2020, di mana di dalam Future Research itu menyarankan untuk menambahkan variabel budaya organisasi. Sehingga di sini secara konseptual itu yang merupakan kebaruan dari penelitian saya. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, seberapa efektif dalam membangun kinerja di pemerintah Kota Kendari? Berdasarkan penelitian saya bahwa sistem kerja berkinerja tinggi juga tercermin di dalam sistem merit yang diatur dalam KSN pemerintah Kota Kendari nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN di lingkup instansi pemerintah, sehingga dapat diketahui bahwa manajemen ASN yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi dalam hal kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dapat ditingkatkan. Untuk itu dalam penerapan sistem kerja berkinerja tinggi yang tercermin di dalam 8 indikator, itu yang paling tinggi adalah desentralisasi atau kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada pegawainya, sehingga ketika implementasi pemahaman yang dimiliki oleh pegawai dapat terlaksana dengan baik, maka kinerja pegawai akan meningkat. Demikian jawaban saya kembalikan kepada Yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Ramadhania, SMSI. Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah seberapa besar ya hasil penelitian saudara ini mampu digeneralisasi dalam konteks objek atau setting yang lebih luas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, dalam penelitian ini dapat digeneralisasi kepada penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel ataupun menggunakan teori yang sama, dan dalam hal ini dapat direplikasi, namun ketika penelitian ini berada pada objek yang berbeda, itu dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dikarenakan responden ataupun waktu penelitian yang berbeda. Demikian jawaban saya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, Anda menggunakan teori RBV ya, Resource Based View. Kemudian saya baca lagi ada teori of goal setting dan task performance. Di mana letak teori-teori ini, yang mana sebagai grand theory, yang mana sebagai middle rank theory, dan yang mana sebagai applied theory. Dan bagaimana hasil penelitian saudara memberi kontribusi terhadap level grand theory, level middle rank theory, dan level applied theory. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya di sini pada penelitian saya menggunakan grand theory RBV, yaitu resource based view dan goal setting theory. Untuk teori RBV sendiri, di sini saya menerapkan karena memiliki definisi yang mencakup semua variabel saya, di mana keberhasilan suatu organisasi itu ditentukan oleh sumber daya internal yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya untuk tahapan middle theory, di sini di dalam penelitian saya itu ada
perilaku organisasi, selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Adapun untuk kontribusi dari level grand theory dapat dilihat bahwa di dalam hasil penelitian saya memang terdapat kesimpulan bahwa sumber daya manusia menjadi penting, di mana meliputi seluruh pegawai, di dalamnya itu terdapat pemberian pelatihan, pengalaman, dan mengasah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, sehingga teori ini dapat terimplementasi dalam variabel yang saya ajukan di dalam objek penelitian saya di pemerintah Kota Kendari. Adapun untuk middle theory, untuk teori perilaku organisasi ini memang secara keseluruhan di dalam perilaku organisasi mencakup bahwa tingkatan individual dan secara kelompok itu dapat diintegrasikan sehingga perilaku yang ada pada pegawainya itu dapat dilaksanakan untuk mencapai kinerja. Dan pada tahapan applied theory, di mana manajemen sumber daya manusia yang ada di pemerintah Kota Kendari dapat terlaksana dengan baik, dan ASN dapat memanage pegawainya melalui keterampilan yang dimiliki berdasarkan sistem merit, yaitu keterampilan memiliki keterampilan sosial kultural dan manajerial. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan saya terakhir. Di halaman 148 itu ada indikator budaya organisasi, itu Anda ukur dengan maskulin versus feminisme. Betul? Betul, Prof. Yang maha terpelajar. Oke, baik. Bagaimana Anda melakukan operasionalisasi indikator variabel tersebut di lapangan? Cara mengukurnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana mendeskripsikan maskulinitas dan feminisme di dalam penelitian saya. Jawaban saya, di dalam variabel budaya organisasi yang dikemukakan indikatornya oleh Hofstede 2011, salah satunya adalah maskulinitas versus feminisme, di mana di dalam indikator ini tercermin bahwa pegawai dapat mengetahui jenis pekerjaan yang dapat dilakukan menurut gender tertentu. Misalnya, ada jenis pekerjaan lapangan dan ada jenis pekerjaan kantoran. Kemudian, di jenis pekerjaan berdasarkan gender itu dapat membantu pegawai dalam meningkatkan kemampuannya di dalam bekerja, serta pegawai dapat bekerja berdasarkan jenis pekerjaannya menurut gender. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Jadi disediakan 2 worksheet gitu ya, Mbak Indira? Jawabannya itu disediakan 2 worksheet ya gitu. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban saya, untuk di dalam kuesioner ini, saya selaku peneliti hanya menampilkan 3 item butir indikator berdasarkan maskulinitas, karena di dalam butir pertanyaan saya di sini menjelaskan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing OPD itu ada yang memang jenis pekerjaannya itu lapangan, seperti misalnya pada Dinas Kebakaran atau Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian ada juga pekerjaan jenis kantoran. Jadi di dalam satu OPD, misalnya di Satuan Polisi Pamung Praja ada pekerjaan yang bisa dilakukan di lapangan, di mana rata-rata untuk pegawai yang diutus untuk pekerjaan lapangan itu adalah pekerjaan yang maskulinitas atau laki-laki, sedangkan perempuan kebanyakan bekerja administrasi di dalam kantor. Seperti itu. Baik, cukup Ketua Sidang, terima kasih. Baik, terima kasih penguji yang terpelajar, Profesor Dr. Ramadhani SDMSI. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar, Dr. Hayat Yusuf, untuk mengajukan pertanyaan kepada Profenda, waktu 5-7 menit. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Takdir Saili, Sekretaris Sidang Prof. Analudin, penguji eksternal Prof. Ramadhania, tim promotor dan para penguji dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promovenda, coba
jelaskan di karena pengembangan model yang dilakukan itu dimasukkan variabel budaya organisasi, ya. Nah, coba jelaskan apa peran budaya organisasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai pengembangan model yang telah dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada yang terpelajar Dr. Hayat Yusuf, SE MSI. Pertanyaannya, apa peran budaya organisasi dalam sebuah organisasi? Jawaban saya, ada beberapa peran budaya organisasi, yaitu satu, sebagai pembeda. Maksudnya adalah budaya organisasi yang diterapkan oleh organisasi yang satu tentunya akan berbeda dengan organisasi yang lainnya. Meskipun mirip tetapi tidak akan sama. Yang kedua, memberi identitas. Budaya organisasi juga merupakan suatu identitas dari sebuah organisasi. Yang ketiga, memperkuat komitmen. Dengan adanya budaya, organisasi membuat seluruh anggota mempunyai komitmen tentang kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan individu semata. Yang keempat, mempererat kemantapan sistem sosial. Maksudnya adalah mengatur bagaimana pegawai dan seluruh anggota bersikap sesuai tanggung jawabnya dan mempererat ikatan sosial yang ada. Budaya organisasi yang tercermin pada lingkup pemerintah Kota Kendari dalam hal jarak kekuasaan, di mana pegawai memahami kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari, memiliki pemahaman terhadap penghindaran ketidakpastian karena adanya aturan yang menjadi dasar pegawai dalam bekerja adalah sama, dapat bekerja baik secara individual maupun secara kolektif, memiliki pemahaman terhadap pekerjaan yang termasuk dalam maskulinitas atau feminisme. Pegawai juga memiliki orientasi jangka panjang, akuntabel, dan dapat menjalin hubungan yang harmonis. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, lanjutan dari pertanyaan pertama. Apa pentingnya peran dari budaya organisasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, budaya organisasi penting bagi organisasi karena selain sebagai identitas, budaya organisasi juga membuat peran dan komitmen pegawai terhadap organisasi juga jelas. Dengan kejelasan ini, maka komunikasi yang baik antar semua anggota organisasi bisa berjalan dengan baik. Masing-masing organisasi bisa menerapkan budaya yang sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran budaya organisasi penting untuk keberlangsungan organisasi secara keseluruhan, mulai dari pegawai, pimpinan, dan stakeholder, sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Demikian jawaban saya, terima kasih. Saya, Prof, yang maha terpelajar, Prof. Takdir Saili. Terima kasih. Baik, terima kasih penguji yang terpelajar Dr. Hayat Yusuf. Selanjutnya saya persilakan penguji yang maha terpelajar Profesor Dr. Nasrul, waktu 5-7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Ketua Prof. Takdir Saili, Sekretaris Prof. Analuddin, dan tim promotor, tim penguji, hadirin yang berbahagia. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Promovenda, Indira. Dari 3 penguji saya lihat stabil ini, ya semangatnya masih bagus. Jadi mudah-mudahan sampai di terakhir nanti di promotor itu juga semakin stabil ya. Oke, baik. Karena ini adalah ujian, sama yang dikatakan tadi, kita harus bertanya walaupun 5 menit. Tetapi ini bagian dari proses mempromosikan. Jadi nanti juga akan kalau bagus ya tepuk tangan. Ya, namanya promosi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, menguji dari variabel yang ada. Yang pertama, Saudari Promovenda itu mengangkat kesempatan karir sebagai variabel mediasi. Nah, di dalam konteks variabel mediasi ini atau
kesempatan karir ini, kalau kita bandingkan dengan ASN, ini kan kita mengambil dari jurnal-jurnal ya, yang bisa saja jurnal itu berasal dari objek yang swasta. Sementara di ASN itu sudah diatur dalam peraturan PAN-RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir ASN. Nah, di dalam konteks itu ada 3, ada jabatan apa namanya, pimpinan Bu Cicin yang sudah sudah lalu lagi menunggu ya. Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ya, terus kita mencoba untuk mengkaji itu di dalam konteks penelitian ini. Nah, pertanyaan saya di mana letak apa namanya, garis merahnya penelitian ini sementara peraturan ini sudah ditetapkan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang maha terpelajar Profesor Dr. Nasrul SMSI. Jawaban saya, kesempatan karir bagi ASN diatur berdasarkan pangkat dan golongannya untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Tetapi dalam pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan itu merupakan hak prerogatif dari kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Pada penelitian sebelumnya di perusahaan, kesempatan karir terbuka berdasarkan target yang dibebankan kepada pegawai. Tetapi berbeda dengan ASN, karena untuk dapat membuka kesempatan karir menduduki jabatan tertentu harus berdasarkan pangkat dan golongannya. Jadi walaupun pegawai yang bersangkutan mempunyai kinerja yang baik tetapi belum mencukupi dalam hal pangkat dan golongan, maka pegawai tersebut belum bisa menduduki jabatan tertentu. Misalnya, untuk menduduki jabatan eselon 4 pangkat golongan harus pranata golongan 3C. Penerapan sistem kerja berkinerja tinggi dalam hal kesempatan karir di instansi pemerintah tercermin dalam proses asesmen untuk seleksi menduduki jabatan eselon 2, di mana walaupun pangkat dan golongan pegawai memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tertentu, harus melalui proses seleksi. Demikian jawaban saya, terima kasih. Kalau saya lihat, apakah dia memediasi kesempatan karir ini sebagai mediasi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada hasil penelitian saya, kesempatan karir memediasi pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kinerja dan kesempatan karir memediasi budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Sempurna mediasi. Full mediasi. Itu sebetulnya bagian dari temuan ya, karena kita mengacu pada beberapa konteks yang sifatnya pemerintah ya tentang karir itu, justru dia memediasi jadi sebuah temuan ya. Oke, baik. Satu lagi, dalam konteks mediasi ada dikenal dengan mediasi parsial. Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa mediasi sempurna ya. Ada hubungan budaya organisasi dan seterusnya. Nah, coba Promovenda itu menjelaskan mengapa sehingga dikatakan dia memediasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, dikatakan memediasi karena di dalam penelitian saya, variabel kemampuan dan juga kesempatan karir memiliki pengaruh terhadap kinerja. Namun pada variabel bebas, yaitu sistem kerja berkinerja tinggi dan budaya organisasi, itu tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap kinerja, sehingga peran mediasi dari kemampuan dan kesempatan karir dapat memberikan pengaruh dari sistem kerja berkinerja tinggi maupun budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Demikian jawaban saya. Apa yang disampaikan, mungkin kita beri aplaus kepada seandainya disiapkan minum, ya minum juga, tidak ada masalah. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang maha terpelajar, Prof. Dr. Takdir Saili. Baik, terima kasih penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Nasrul. Selanjutnya saya persilakan penguji yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Dede Takdir. Waktu 5-7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan wabarakatuh. sidang,
sekretaris sidang, tim promotor, dan tim penguji eksternal yang maha terpelajar Prof. Ramadhania, SMSI, yang maha terpelajar Prof. Dr. Muhammad Zamrum sebagai penguji kehormatan, dan hadirin serta sidang promosi doktor dari Promopenda Indira Yuwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi saya wabarakatuh. lupa tadi. Saya mohon maaf kalau 2 kali. Selamat ya saudari Indira Yuwana. Tadi kan ada tentang middle range teori. Saya lupa tadi ada beberapa. Anda membuktikan nggak secara empirik itu? Anda mendukung middle range teori tadi atau menolak teori tadi? Monggo, silakan jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Dedi Takdir SMSI. Pertanyaannya yaitu apakah middle theory itu mendukung, penelitian saya mendukung teori tersebut. Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa untuk pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi terhadap kemampuan ini mendukung teori, mendukung middle theory yang saya sampaikan di dalam penelitian saya, yaitu ada goal setting theory, di mana di sini penerapannya yaitu seseorang yang memiliki tujuan di dalam organisasi akan melaksanakan akan tercermin di dalam perilakunya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini kaitannya adalah di dalam penerapan sistem kerja berkinerja tinggi, di mana ketika pegawai memiliki tujuan dalam hal ini, dalam penerapan, misalnya dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, maka mereka akan dapat mencapai hasil yang tinggi. Maka di dalam penelitian saya, sistem kerja berkinerja tinggi yang dimediasi oleh kemampuan dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, saya puas. Tetapi ada satu lagi. Akhir. Dalam pengelompokan variabel atau konsep-konsep yang akan kita teliti itu ada 3 ya. Ada variabel independen, ada variabel intervening, dan ada variabel dependent, atau ada, kalau dalam istilah Amos ini, exogen dan endogen. Yang terakhir itu endogen, akibat. Sedangkan exogen itu adalah penyebab. Nah, interveningnya adalah ada 2 kalau nggak salah, karena Anda juga tadi menyebut tentang moderating. Bagaimana Anda membedakan intervening kedua ini antara mediasi dengan moderasi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan penelitian saya untuk variabel exogen, yaitu sistem kerja berkinerja tinggi dan budaya organisasi, dengan variabel intervening, kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir, dan variabel endogen adalah kinerja pegawai. Di dalam hasil penelitian saya ditemukan bahwa motivasi tidak memediasi pengaruh sistem kerja ke kinerja, begitupun pada budaya ke kinerja. Kemudian secara pengaruh langsung juga tidak memediasi, sehingga peneliti menyarankan untuk dimoderasi. Nah, yang dimaksudkan secara mediasi itu sebagai perantara antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ketika di moderasi, maka motivasi ini sebagai
variabel perantara yang menghubungkan sistem kerja dan kinerja. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Mediasi itu ya tadi yang Anda jelaskan. Moderasi itu hasilnya akan bisa memperkuat. Kalau mediasi hanya lewat aja, saya kira saya luruskan aja. Jadi sama tetapi lebih kuat. Istilahnya yang berbeda. Sama-sama intervening. Kalau dia moderasi, yang Anda usulkan itu adalah memperkuat atau memperlemah. Hasilnya seperti itu. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban Anda, meskipun ada sedikit ya kurang ya, tetapi saya kira overall kita harus memberi tepuk tangan kepada. Terima kasih. Pimpinan sidang saya serahkan kembali. Baik. Nah, terima kasih penguji yang terpelajar Profesor Dr. Haji Diri Takdir. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Samdin. Waktu 5-7 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada sistem kerja berkinerja tinggi, berarti ada yang sistem berkinerja rendah. Kalau tinggi pasti ada lawannya rendah. Apa ada? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Samdin SMSI. Pada sistem kerja berkinerja tinggi, ini merupakan praktik kerja manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di dalam organisasi. Tentunya sistem kerja berkinerja tinggi ini merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk peningkatan pegawai, dilihat dari keberagaman pegawai dan proses rekrutmen yang terjadi untuk menyaring pegawai yang memiliki keterampilan di dalam bekerja. Dan saya pikir bahwa untuk sistem kerja berkinerja rendah itu merupakan implementasi saja dari hasil masing-masing pegawai, bagaimana cara mereka menerapkan sistem kerja berkinerja tinggi dalam organisasinya. Adapun untuk teori atau konsep sistem kerja berkinerja rendah itu tidak ada. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah Anda sudah pernah membaca indikator kinerja? Iya, tidak. Iya. Apakah ada bedanya di sana dengan yang Anda maksudkan berkinerja tinggi dan berkinerja rendah? Baik. Bukan rendah, tetapi yang biasa-biasa lah kalau begitu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu indikator dari kinerja apakah sama dengan indikator sistem kerja berkinerja tinggi? Jawaban saya, sistem kerja berkinerja tinggi berfokus pada proses perekrutan untuk menjaring pegawai yang memiliki kompetensi dan juga kemampuan. Dalam hal ini indikator yang digunakan itu adalah pemilihan staf, pengelolaan tim, desentralisasi, pelatihan, komunikasi terbuka, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan karir. Dari kedelapan indikator ini tercermin bahwa di dalam sistem yang dianut oleh organisasi harus menerapkan proses ini mulai dari awal perekrutan sampai berjalannya mereka bekerja dalam organisasi tersebut. Adapun untuk indikator kinerja itu yang tercermin adalah hasil pengukuran dari masing-masing pekerjaan yang sudah dilakukan, di mana indikator dari kinerja itu adalah kuantitas dan kualitas serta penghematan waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi di dalam kinerja itu merupakan suatu hasil pekerjaan yang dinilai dan terukur, sedangkan sistem kerja berkinerja tinggi adalah proses yang dibuat di dalam organisasi untuk menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi dan kemampuan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, sejak kapan Anda menyimpulkan hasil disertasi Anda ini, memutuskan bahwa hasilnya seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menyimpulkan hasil penelitian ini sejak saya menemukan berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya
olah melalui software AMOS. Kemudian saya mengumpulkan data-data responden, kemudian saya olah dan diketahui hasilnya bahwa persepsi responden itu tercermin di dalam disertasi saya dan disandingkan dengan nilai hasil loading faktor, maka saya meyakini hasil penelitian saya saat itu. Demikian jawaban saya. Saat itu berarti bukan hari ini ya, kemarin atau minggu lalu ya. Jadi kalau hari ini saya meragukan hasil penelitian Anda, apa Anda setuju atau tidak? Baik. Jangan banyak setuju atau tidak. Setuju? Ada alasannya. Kenapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika hasil penelitian saya diragukan saat ini ketika peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama di objek penelitian saya dengan menggunakan variabel yang sama atau konsep yang sama, bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda karena persepsi responden yang berbeda. Terutama dalam hal ini saya mengambil responden populasi dan sampel saya di 30 OPD yang tentunya ada pergerakan di situ untuk perpindahan pegawai, mutasi, rotasi, dan sebagainya, sehingga persepsi responden bisa dapat berubah ketika ada penelitian yang dilakukan terbaru. Demikian jawaban saya. Kalau respondennya masih sama, baik. baru hasilnya berbeda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ketika respondennya berbeda dengan hasil yang berbeda, maka responden sama, hasilnya berbeda. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman dari pegawai itu berbeda akan variabel yang diajukan, dalam hal ini diturunkan dalam indikator. Apalagi ketika indikator yang digunakan itu tidak sama dengan indikator yang saya gunakan, maka persepsi responden bisa saja berubah. Seperti itu, pemahaman responden atas pertanyaan yang diberikan. Pemahaman responden sudah berbeda, padahal orangnya sama. Baik, terima kasih. Responden bisa saja berbeda karena adanya kondisi internal yang ada di dalam organisasi yang menyebabkan perubahan persepsi dari responden kepada organisasinya, baik itu sistem yang sudah berjalan ataupun budaya yang tercermin. Apa yang menyebabkan kondisi berbeda? Ya, belum sampai pada akarnya itu. Ya, kondisi, baik, terima kasih. Kondisi yang berbeda bisa saja tercermin dari lingkungan pemerintah Kota Kendari yang tercermin dalam merubah cermin itu apa? Iya. Aturan ruang dan waktu di mana penelitian dilakukan. Ayo, saya kira kita tepuk tangan ya. Sebenarnya jawaban terakhirnya benar, tapi dia ragu karena tidak tegas. Yang saya inginkan ada ketegasan. Padahal kan waktu saja selesai. Saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih penguji yang terpelajar Profesor Dr. Syamdin. Selanjutnya saya persilakan penguji yang terpelajar Profesor Dr. Aziz Muthalib. Waktu 5-7 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Sekretaris, yang saya hormati Bapak-Bapak promotor dan kopromotor, yang saya hormati Bapak tim penguji, yang saya hormati keluarga besar dari Indira Yuwana, dan hadirin yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Bu Indira telah sampai pada tahap akhir penyelesaian studinya. Terima kasih. Sebetulnya banyak pertanyaan yang saya siapkan, tapi karena sudah banyak penguji yang tanya, saya tinggal 2 pertanyaan lagi yang tersisa ya dari yang saya siapkan. Yang pertama, kalau saya lihat disertasi dari Promopenda, merupakan penelitian yang paling banyak rumusan masalahnya.
juga diakui oleh promotornya Pak Bana. 17 rumusan masalah, 17 hipotesis. Pertanyaan pertama saya, kira-kira dari penelitian saudara Promopenda ini, apa yang menjadi temuan spesifiknya? Itu yang pertama ya. Kemudian berdasarkan temuan tersebut, pertanyaan kedua ya, apa yang harus direkomendasikan kepada pemerintah Kota Kendari, khususnya dalam peningkatan kinerja pegawai di lingkup pemerintah Kota Kendari? Itu menjadi sangat penting. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Muthalib, SMSI. Pertanyaan yang pertama, temuan spesifik dalam penelitian saya. Jawaban saya, di dalam penelitian ini temuan yang paling spesifik adalah hipotesis keempat, di mana sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, terdapat pada hipotesis ke-8, di mana budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Dan yang berikutnya, pada hipotesis 11, di mana motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Dan selanjutnya pada variabel mediasi, kemampuan tidak memediasi pengaruh baik sistem kerja berkinerja tinggi maupun budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Pertanyaan kedua, rekomendasi untuk pemerintah Kota Kendari. Yang pertama, pada proses rekrutmen pegawai harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang baik agar penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rekrutmen pegawai tidak hanya berfokus pada jenjang pendidikan, tetapi pada jenjang keterampilan dan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian. Hal ini dapat diterapkan atau diuji cobakan dalam penerimaan P3K. Rekomendasi yang kedua, agar dapat melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang efektif untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tupoksinya secara optimal. Pelatihan dan pengembangan kompetensi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan karena ini mempunyai dampak positif terhadap kinerja. Pelatihan berkelanjutan juga bertujuan untuk mempersiapkan pegawai mengambil tanggung jawab lebih lanjut dan menjadi motivasi yang efektif bagi pegawai dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Demikian jawaban saya, terima kasih. Kira cukup jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Tim. Baik, terima kasih penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Muthalib. Selanjutnya saya persilakan penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Rosna Bintang. Waktu 5-7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji dan seluruh penguji, khususnya penguji eksternal. Dan selamat buat Saudari Indira sudah sampai pada tahap ujian terbuka. Menarik sekali ya disertasi Saudara Promopenda. Banyak sekali yang sudah ditanyakan, tapi saya masih mau bertanya banyak juga. Ya, meskipun Anda adalah bimbingan saya, tapi forum ini adalah promosi Saudara Promopenda supaya kita ingin tahu apakah Promopenda memang memahami apa yang ditulis. Pertama, ya, Promopenda sudah melakukan riset dengan susah payah tapi dinikmati. Ya, kan ternyata di pemerintah daerah Kota Kendari ini Anda temukan bahwa seluruh pejabatnya struktural maupun eselon 3 yang menjadi 3 yang Anda jadikan sebagai responden ternyata tidak butuh motivasi untuk berkinerja tinggi, untuk meningkatkan kinerjanya, karena baik secara langsung maupun
dia sebagai mediasi ternyata tidak ada gunanya gitu ya, tidak signifikan. Saya ingin Anda menceritakan kenapa itu bisa terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin Anda menjelaskan kepada kita semua di sini bahwa dari apa yang Anda Promovenda teliti, kan ada perbedaan dan mungkin ada persamaan apa yang dipersepsikan oleh responden atau apa yang dilakukan oleh responden Anda dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Sehingga ada beberapa hipotesis Promovenda yang tidak terbuktikan seperti yang diharapkan semula. Dua pertanyaan ini yang saya ingin Promovenda memberikan klarifikasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang maha terpelajar, Profesor Dr. Rosna Wintang, SMSI. Pertanyaan yang pertama, pada variabel motivasi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi jika dikaitkan dengan pegawai eselon yang ada di Pemkot Kendari? Jawaban saya, berdasarkan hasil penelitian saya, data responden persepsi pegawai sudah baik untuk indikator motivasi, tercermin dalam nilai rata-rata 4,22. Namun berdasarkan hasil penelitian hasil loading faktor, di sini terlihat bahwa pengakuan dari atasan merupakan variabel penting yang perlu diimplementasikan. Maka untuk penerapan berdasarkan apa yang sudah terjadi di pemerintah Kota Kendari, pegawai ini telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Artinya mereka ini memiliki motivasi karena hubungan adalah motivasi belum mampu meningkatkan kinerja. Artinya mereka sebenarnya telah memiliki motivasi untuk bekerja. Namun di dalam pelaksanaan pekerjaan ini karena sudah diatur oleh aturan, maka mereka mengerjakan itu hanya sebatas bahwa itu merupakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pimpinan kurang dalam mengapresiasi hasil kerja pegawai tersebut sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Maka hal itulah yang menyebabkan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Adapun perbedaan hasil persepsi responden dengan nilai hasil loading faktor yang menyebabkan beberapa hipotesis tidak diterima, seperti pada hipotesis 4, sistem kerja berkinerja tinggi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja. Artinya bahwa di dalam implementasi sistem kerja berkinerja tinggi yang sudah dilaksanakan, terdapat pengelolaan tim desentralisasi dan komunikasi yang terbuka sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada indikator yang masih harus diimplementasikan lebih baik lagi, yaitu perencanaan kebutuhan, di mana tersedianya profil pegawai melalui pemetaan kompetensi dan adanya ketetapan standar kompetensi yang membuat pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga sistem kerja berkinerja tinggi ini dapat meningkatkan kinerja ketika pegawai pemerintah Kota Kendari memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah memiliki pendidikan baik formal maupun informal sehingga dapat memberikan pengaruh antara sistem kerja berkinerja tinggi terhadap peningkatan kinerja pegawai pemerintah Kota Kendari. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji. Baik, terima kasih penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Rosna Wintang. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor sekaligus penguji yang maha terpelajar, Profesor Dr. Haji Rahmat Majid. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Takdir. Yang saya hormati tim promotor, penguji eksternal, dan bapak-bapak penguji. Saya selaku promotor harus juga melaksanakan tugas menguji. Saya mengamati mulai dari tampilan awal mempresentasikan sampai pertanyaan dari co-promotor 1 tadi,
Ya, saya lihat konsistensi jawaban dari yang diberikan oleh Promovenda Indira Yuwana ini ya sangat stabil ya. Kita beri aplaus dulu ya. Pertanyaan saya satu, karena sudah banyak tadi ditanya. Pertanyaan saya satu. Apa yang saudara Promovenda sangat banggakan dari disertasi yang sudah disusun ini? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Rahmat Majid SMSI. Pertanyaannya apa yang saya sangat banggakan dari disertasi ini? Yang pertama, disertasi yang saya buat ini merekonstruksi model yang sudah ada sebelumnya. Artinya bahwa saya mampu membuktikan bahwa model yang saya ajukan pada disertasi ini dapat diterapkan pada pemerintah OPD pemerintah Kota Kendari. Disertasi yang saya buat ini juga menjadi kebanggaan tersendiri karena merupakan hasil karya saya sendiri untuk menyusun mulai dari awal, observasi awal saya di OPD masing-masing untuk mendapatkan informasi awal sehingga memperkuat model yang saya ajukan pada masing-masing variabel hingga saya melakukan pembagian kuesioner untuk mendapatkan data-data dalam pengolahan saya yang tidak terlepas dari bantuan beberapa supporting dari keluarga saya dan teman-teman saya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan menjawab semua 17 hipotesis yang kebanyakan orang melihat itu sangat tebal, tetapi saya mampu menyusunnya dan dapat diterima oleh khususnya tim promotor saya dan penguji saya serta orang-orang lain yang membaca disertasi saya. Demikian jawaban saya, terima kasih. Anda setuju kalau saya simpulkan statement Anda itu yang sangat Anda banggakan itu adalah karena Anda yang nyusun sendiri, Anda yang buat sendiri. Anda setuju? Setuju. Oke. Ya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji yang promotor sekaligus penguji yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Rahmat Majid. Selanjutnya sidang saya skor selama beberapa saat untuk sidang tertutup Dewan Penguji. Saudara Promovenda silakan menyesuaikan tempat. Skorsing saya cabut, sidang saya nyatakan dibuka kembali. Saudari Promovenda, silakan kembali tempat. Sudah kembali. Pembacaan kata-kata yudisium kepada Promovenda disilahkan untuk mengambil tempat. Indira ini sudah tidak sabaran nih. Geser-geser ke sini sedikit. Ya, begitu. Jadi ibu harus sedikit sabar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menelaah disertasi Saudari Indira Yuwana, mendengarkan uraian dan menilai cara mempertahankannya di hadapan Dewan Penguji, maka Dewan Penguji Ujian Terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2024 memutuskan Saudari Indira Yuwana telah berhasil mempertahankan disertasinya untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu manajemen dengan judul disertasi Pengaruh Sistem Kerja Berkinerja Tinggi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai, dimediasi oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan karir pada pemerintah Kota Kendari dengan predikat yudisium cum laude. Diberikan di Kendari pada tanggal 31 Januari 2024. Tertanda Direktur Profesor Dr. Takdir Saili
Wakil Direktur Bidang Akademik Profesor Analudin, PhD. Dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan surat keterangan yudisium oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji. Saya serahkan surat keterangan yudisium ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Selamat atas keberhasilannya. Selanjutnya saya persilakan promotor yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Rahmat Majid untuk memberikan kata-kata ucapan selamat kepada Dr. Indira Yuwana SEMM. Ya, terima kasih Pak Ketua Prof. Takdir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya ke Dr. Indira Yuwana SEMM atas raihan ini ya. Jadi Ibu Indira Yuwana ini tidak sampai 3 tahun. 2 tahun berapa bulan tadi, Prof? Nah, 2 tahun 6 bulan. Jadi 2,5 tahun. Ini luar biasa. Usia masih muda. 36 tahun. Jadi saya juga selaku promotor mengucapkan terima kasih ya ke tim promotor Dr. Laude Bahana Adam selaku co-promotor 2 dan Prof. Rosna Wintang selaku co-promotor 1 yang sangat memberi makna terhadap penyelesaian studi dari Dr. Indira Yuwana ini. Jadi Indira Yuwana, apa yang Anda ragukan, apa yang Anda rasakan sebelumnya ini, ya sekarang kita sudah jawab semua. Saya selalu mengatakan bahwa tenang, dan jangan gerasak gerusuk. Nah, melalui kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih ke Direktur Pasca Sarjana dan jajarannya yang mengizinkan Dr. Indira Yuwana ini untuk maju di injury time semester ini, 31 Januari ini. Walaupun masih ada tanda kutip sangkutannya yang harus diselesaikan, tapi yang jelas Indira Yuwana sudah selesai, studinya sudah selesai. Walaupun tadi masih ada sangkutan yang harus dipenuhi, ya. Nah, kurang lebih tidak sampai setahun kita bertemu dalam proses pembimbingan ini. Saya tahu bahwa Anda itu memiliki kemampuan, ya kita berinteraksi di STI 66 sama-sama. Anda memiliki kemampuan dan terkhusus pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Rosna Wintang. Ini karena persoalan gender ini, ya, sehingga Prof. Rosna Wintang ini mau memajukan juga kaumnya. Jadi sering setiap saat ya berhubungan dan itu semua saya tahu. Ya Indira ya, walaupun Anda tidak sampaikan dengan saya, tapi saya tahu karena Ibu Rosna Wintang yang menginformasikan dan menyampaikan dengan saya. Dan ini adalah merupakan bekal Anda untuk mengarungi kehidupan di dunia pendidikan yang Anda sedang geluti saat ini. Selamat ya sekali lagi, dan kepada keluarga, terutama suami dan anak-anak, ya kesibukan Ibu Indira Yuwana ini terjawab sudah Pak pada hari ini, bahwa apa yang dilakukan itu betul, dia kemana-mana itu betul ya untuk mengurus dia punya studi, dan hari ini sudah kita buktikan dan saksikan bersama. Dan terkhusus kepada orang tua, ibunda dari Indira Yuwana, selamat Bu, Ibu masih hidup, masih menyaksikan anaknya berprestasi.
Sekali lagi selamat Bu. Saya pikir itu terkhusus ke penguji eksternal, Prof. Dr. Rama, apa namanya? Saya lupa. Apa? Ramadhania. Ya, Ramadhania. Terima kasih banyak Prof ya, sudah berkesempatan walaupun di injury time juga karena ada perubahan ya. Saya minta terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menguji saudara Dr. Indira Yuwana. Saya pikir itu yang hendak saya sampaikan selaku promotor. Akhirnya saya kembalikan ke Prof. Takdir Saili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Rahmat Majid. Selanjutnya saya persilakan Saudari Dr. Indira Yuwana SEMM untuk kembali ke tempat. Saya persilakan Saudari Dr. Indira Yuwana SEMM untuk memberikan kata sambutan atas keberhasilan saudara memperoleh gelar doktor pada sidang terbuka hari ini. Waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama yang terhormat Ketua Sidang Promosi yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Insinyur Takdir Saili MSI, yang kami hormati Sekretaris yang Maha Terpelajar Profesor Analuddin SSI MSI MSc PSD, yang kami hormati tim promotor yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Rahmat Majid SMSI, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Snawintang SMSI, yang terpelajar Dr. Laude Bahana Adam SMSI. Yang kami hormati tim penguji yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Ramadhania SMSI selaku penguji eksternal, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhammad Zamrun FSSI MSI MSc selaku penguji kehormatan, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Aziz Mutalib SMSI selaku penguji internal, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Samdin SSMSI, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Dedi Takdir SMSI, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Nasrul SMSI, dan yang terpelajar Dr. Hayat Yusuf SMSI. Terkhusus kepada kedua orang tua saya, Bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Nur Kursia, suami saya Suryo Purnomo SIP, anak-anak saya Cindi Mukni Surindra dan Gandhi Wahab Surindra, saudara saya Sylvia Widyastuti, mertua saya Ibu Siti Habibah, keluarga besar saya yang sempat hadir Ibu Yoni Yokoyama SH, Bapak Apolonaris, Ibu Fitriani Sinapoy API MP, Bapak Leda Budi Yunianto, rekan-rekan saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kesyukuran kepada kita semua dapat hadir di tempat ini. Tak terkira rasa syukur saya hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi doktor ilmu manajemen program pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Rasanya sulit mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun menggambarkannya. Hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3 saya. Tak luput juga doa, kesabaran, ketekunan, usaha, dan selalu berpikir positif merupakan kunci dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua orang tua saya, suami saya, dan anak-anak saya yang senantiasa membangkitkan semangat
Maafkan apabila Bunda sering mengabaikan kalian karena alasan studi dan pekerjaan. Keberhasilan Bunda hari ini semoga menjadi motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita. Terakhir, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan puisi yang saya buat khusus untuk Bapak Ibu yang telah ikhlas mendidik saya selama ini. Puisi berjudul Ketulusanmu. Untukmu, wahai guruku, yang tulus mengabdi, tak kenal lelah dan pamrih. Ilmumu membukakan pikiranku, semangatmu meneguhkanku, sapamu menggetarkan kalbu, candamu menghibur hati, karenanya aku menghormatimu. Untukmu, wahai guruku, yang tulus mengabdi, doaku tak henti untukmu, semoga abadi pengabdianmu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu puisinya boleh dikopi ya. Terima kasih Indira. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dr. Indira Yuwana atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya selaku Ketua Sidang dan juga sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Saloleo mengucapkan selamat kepada Saudari Dr. Indira Yuwana yang hari ini telah memperoleh gelar doktor yang ke-314 atau doktor yang ke-171 pada program studi ilmu manajemen. Namun demikian, saya harus tetap menyampaikan kepada saudari agar seluruh saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh Dewan Penguji dapat ditindaklanjuti bersama promotor dan kopromotornya untuk menambah bobot dan kualitas disertasi saudari. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Sidang promosi doktor ditutup oleh Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo selaku Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang promosi doktor ini, izinkan saya baik sebagai Ketua Sidang maupun sebagai Direktur Pascasarjana menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F. SSI, MSc, MSc yang juga selaku Rektor Universitas Saloleo atas izin pelaksanaan ujian promosi pada siang hingga sore hari ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang maha terpelajar Profesor Dr. Ramadhania SE, MSc atas kesediaan Ibu sebagai penguji eksternal. Terima kasih banyak Prof. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh promotor dan kopromotor, para penguji, dan sekretaris sidang. Dan akhirnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh hadirin, terutama keluarga besar dari Saudara Promovenda, maaf, bukan lagi Promovenda seharusnya ini, Saudara Doktor ya. Ya, keluarga besar dari Dr. Indira Yuwana SEMM yang telah mengikuti acara sidang promosi doktor ini secara saksama dan telah berlangsung dengan lancar. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi selama pelaksanaan ujian promosi ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, tepat pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah, saya menyatakan sidang promosi doktor atas nama Dr. Indira Yuwana SEMM ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Direktur Pascasarjana, Sekretaris Dewan Penguji, Promotor, Kopromotor, dan seluruh tim anggota penguji untuk melakukan sesi foto bersama dengan Dr. Indira Yuwana SEMM. Kami persilahkan kepada pihak keluarga untuk mengabadikan momen ini. Baik, sesi foto selesai, kami persilakan kepada Direktur Pascasarjana, Sekretaris Dewan Penguji, Promotor, Kopromotor, dan seluruh tim anggota penguji untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, pemberian ucapan selamat.
Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Indira Yuwana SEMM untuk mengambil tempat. Kami persilahkan kepada pihak keluarga untuk turut mendampingi. Dan untuk mengawali acara pemberian ucapan selamat, kami undang dengan hormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Sekretaris Dewan Penguji, Promotor, Co-Promotor, dan seluruh tim anggota penguji untuk memberikan ucapan selamat kepada Ibu Dr. Indira Yuwana SEMM. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri.